guys, kami dari Universitas Pamulang, jurusan Manajemen Keuangan Fakultas Ekonomi akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang metode floating rate, mata kuliah manajemen dana, bank, dan akuntansi. Saya dari kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Mardianti Dwi Astuti, yang kedua Nur Ajijah, yang ketiga Rosida, dan yang terakhir saya sendiri Warisatung Ramadan. Next, saya akan menjelaskan tentang metode floating rate. Seperti yang tertera di atas, apa itu floating rate? Floating rate adalah sebuah metode atau cara perhitungan bunga yang digunakan oleh bank untuk perhitungan pinjaman kredit, baik itu kredit kepemilikan rumah atau KPR, kredit kepemilikan apartemen atau KPA, kredit ruko, atau kredit properti lainnya. Metode floating rate ini diberlakukan untuk mengantisipasi kondisi yang tidak stabil. Dalam praktek, biasanya bank menawarkan metode gabungan antara metode effective rate dan metode floating rate. Angsuran bulanan sama besar, tetapi bunga dapat berubah disesuaikan dengan suku bunga pasar. Adapun penyebab naik dan turunnya suku bunga ini, salah satunya adalah kebijakan dari pemerintah. Jika pemerintah menggiatkan perumahan rakyat, maka cicilan KPR pada kategori tertentu bisa turun. Biasanya, Bank Indonesia atau yang dikerap dengan BI akan selalu mengevaluasi tingkat suku bunga dasarnya secara periodik. Tujuannya tak lain untuk menarik daya tarik pasar terhadap keuangan domestik agar aliran modal tetap masuk ke dalam negeri. Selanjutnya, metode floating rate ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan metode floating rate, ketika suku bunga yang cenderung tidak pasti, ternyata bisa membawa keuntungan tersendiri, terutama jika Bank Indonesia menurunkan bunga acuan. Saat bunga acuan turun, maka cicilan pun akan ikut turun. Ini nantinya akan mengurangi pengeluaran yang dikeluarkan setiap bulannya. Sebagai gantinya, Pins bisa menyimpan sisa budget untuk cicilan guna keperluan lain. Selanjutnya, kekurangan metode floating rate. Kekurangan metode floating rate ini ketika Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan bunga acuan yang akan menyebabkan cicilan rumah ikut naik. Apalagi fakta di lapangan menunjukkan bahwa kenaikan bunga acuan kerap terjadi daripada penurunan suku bunga. Jadi, jika hendak melakukan KPR menggunakan rate ini, maka pastikan juga bahwa PIN sudah memiliki dana cadangan. Tujuannya adalah untuk mencukupi biaya tagihan KPR apabila sewaktu-waktu bunga acuan mengalami peningkatan. Next, saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang metode floating rate menggunakan soal sebagai berikut. Pada soal terdapat PT XYZ. PT XYZ ini memperoleh pencairan kredit dari Bank Pamulang sebesar 150 juta rupiah sampai jangka waktu kredit 2 tahun. Suku bunga kredit 12% per tahun dan angsuran dilakukan setiap bulan mulai tanggal 2 Januari 2018. Dan sejak tanggal 2 Mei 2018, suku bunga ini digantikan menjadi 15%. Berikut format jadwal angsuran pinjaman sebagai berikut. Cara menjawab soal di atas menggunakan metode floating rate. Pertama, kita bikin tabel dengan 26 baris dan 7 kolom. Pada kolom pertama yaitu bulan, kedua saldo awal, ketiga total angsuran, keempat bunga, kelima angsuran pokok, dan keenam saldo akhir. Dan ini adalah jawaban saya dan saya akan jelaskan cara-cara menjawab ini menggunakan rumus metode floating rate. Pada kolom pertama itu adalah untuk bulan pertama yaitu 150 juta, di mana ini adalah sesuai dengan soal kita yaitu 150 juta. Yang kedua itu total angsuran. Total angsuran 7 juta 61.016 rupiah.
Cara mencarinya yaitu dengan cara rumus FA. FA sama dengan buka kurung 1, buka kurung lagi, 1 dibagi buka kurung 1 tambah 1% pangkat 24, di mana 24 ini kita dapat dari 2 tahun itu yaitu 24 bulan. Baik, selanjutnya yaitu 1%. Sama seperti yang di rumus awal 1%. Baiklah selanjutnya 1, kita cari jumlah dari 1 dibagi 1 tambah 1% pangkat 24 itu berapa? Yaitu 1 bagi 1,2 69734 tutup kurung 0,01. Baik, selanjutnya 1 dikurang jumlah dari 1 dibagi 1,26734 yaitu 0,7875661. Jadi jawabannya adalah sama dengan 21,2434. Sama dengan, ini kan tadi yang di awal di kolom pertama itu adalah saldo awalnya adalah 150 juta. Jadi kita tulis di sini 150 juta dibagi jumlah ini 21,2434. Jadi jawabannya adalah 7.061.016 rupiah. Oke, selanjutnya bagaimana saya mendapatkan 1.500.000? Yaitu dengan cara 1% dikali 150 juta. Jadi D dikali B, maka jawabannya adalah 1.500.000. Nih, 1% dikali 150 juta. Jadi jawabannya adalah 1.500.000. Nah, setelah kita mendapatkan jawaban dari bunga, yaitu 1.500.000, maka kita harus mencari angsuran pokok. Jadi dari angsuran pokok kita mencarinya itu dengan rumus C dikurang D. Contohnya ini ya, kan ini 7.061.016 rupiah dikurang 1.500.000, maka jawabannya adalah 5.561.016 rupiah. Baik, setelah ini kita akan mencari jawaban untuk saldo akhir. Saldo akhir itu dicari dengan menggunakan untuk yang 150 juta itu untuk B dikurang E. Jadi dikurang 5.561.016 rupiah. Maka jawabannya adalah 144.438.989 rupiah. Setelah kita mendapatkan saldo akhir, maka di bulan kedepannya saldo akhir ini akan menjadi saldo awal untuk bulan kedua. Jadi 144.438.984 sama seperti yang tadi, caranya masih sama sampai di bulan ketiga. Kenapa? Karena sampai bulan ketiga. Karena di soal tadi dari 12% pindah lagi ke 15%. Dinaikkan 15% dari bulan Mei 2018. Jadi setelah bulan Mei
dan selanjutnya sampai di 2 tahun akan datang. Jadi di 21 bulan akan datang menjadi 15%. Jadi di atasnya di 3 bulan itu 12%, tapi ke bawahnya lagi dia akan 15%. Jadi cara membuat total angsurannya sama seperti rumus yang tadi, cuman ini kita menggunakan saldo akhir di bulan ketiga, yaitu 133.949.564 rupiah. Itu adalah yang akan dibagi dari dibagikan dengan total saldo dana. Baiklah, kita bakal masuk ke rumus yang berubah sedikit, yaitu dari 1% menjadi 1,25%. Jadi di sini FA sama dengan buka kurung 1 dibagi buka kurung lagi 1 tambah 1,25%. Berbeda kan dengan yang 3 bulan pertama, karena ini menggunakan 25% dan tutup kurung dengan pangkat 21. Kenapa 21? Karena tadi 24 dikurangi 3 bulan yang 12%, jadi 21 bulan. Tutup kurung ini menjadi sama seperti yang awal, 1% di sini, jadi di sini 1,25%. Baik, selanjutnya kita sama dengan ini 1 buka kurung lagi 1 dibagi dijumlahin lagi kan, ini sampai sini, maka jawabannya adalah 1,298062 tutup kurung. Dan ini karena udah dipersenin jadi 0,0125. Baik, setelah itu nih, ini diturunin lagi 1 dan ini dijumlahin lagi sampai 0,0125. Maka jawabannya adalah 0,770,379. Jadi ini kan tadi dikurang ya. Maaf nih, lupa. Ini dikurang nih. Jadi jawabannya adalah 18. Oh ya, ini lupa. Ini dibaginya masih ada ya, Beb. 0,0125. Jadi jawabannya adalah 18,36968. Jadi jumlah ini sama seperti yang awal, jumlah saldo akhir di bulan ketiga. Jadi saldo awal di bulan keempat. Ini dimasukin ke sini. Ini kan 133 juta, 149.564.000 dibagi 18.369.068 rupiah. Oke, maka jawabannya adalah 7.248.333 rupiah. Maka ini jadi total angsuran. Nih, selanjutnya sampai ke 24 bulan atau 2 tahun. Selanjutnya kalau bunga sama seperti yang awal ya. Yang untuk bulan keempat sama seperti bulan awal, cara mencarinya sama sampai angsuran pokok dan saldo akhir sama, dan sampai akhir jawabannya adalah 0. Thanks for watching. Jangan lupa like dan komen, subscribe juga, oke?